kasar ya, jengkel. Kasar sih. Baru polsek Pak. Makanya dia kita. Itu Pak Puji dong, kan? Iya betul. Rumah saya di belakang polsek Pak, langsung primopnya itu malah ditambahin. Jadi setiap dia bicara atau dia nangis apa, malah ditambahin. Masya Allah di belakangnya itu bukan. Kalau sedih dia itu PKI. Kayak film PKI. Iya. Ini tuh sudah mendingan banget tapi alhamdulillah itu sudah sampai sekarang. Aduh saya nggak tega kan. Dia mah kok kebetulan keluar primata atau apa gitu. Iya masalahnya itu keluar. Tapi kan udah masuk berita nasional kan? Sudah Pak, TV1. Ah, Tinggal diproses hukum aja sih, kemarin positifnya. Hari ini rencana boleh pulang dari dokter apa yang merawatnya dokter saraf Pak. Cuman tinggal yang dikhawatirkan fisikisnya, mentalnya, secara psikologis ya. psikologisnya. Oke. Nah itu belum dikonsulkan ke dokter psikologis. Tadi juga kemarin udah ada dari Komnas HAM, tadi sama LPSK ya tak? Kakinya juga. Yang parah punggungnya dicambuk juga. Gua campur segala. Dicambuk. Itu mental seperti apa? Kok ngejar gangster apa kok sampai sedemikian rupa gitu? Itu Kalau kemarin sih dari pihak Brimobnya katanya terlalu overpower. Assalamualaikum. Nah ini orang tuanya Pak. iya. Ini sekdes desa Dijengkol. Aku. Sekdes Ipul. Oh. Iya, Pak Ipul. Iya, iya. Di kelurahan Pak Ipul. Kan saya lagi. Itu Pak Firly, si kuasa hukumnya dari Siap. Jadi yang tahu. Ya udah kalau ini ada kuasa udah sejauh mana Pak? Penanganan. Kalau untuk sejauh ini sih kemarin kan emang kita lapor Polres itu untuk tindak pidana pengeroyokannya sama Paminal. Nah kalau dari Paminal sendiri kan informasi terakhir kemarin kan mereka sampaikan ke Mabes Polri karena kan memang benar dugaan ini kan dilakukan oleh Brimob 191 Cikeas dan itu kan bukan wilayah Polres. Makanya mereka memutuskan ke Mabes Polri untuk tidak lanjut itu. Kalau sampai sekarang sih belum ada kabar lagi, tapi kalau untuk laporan polisi untuk tindak pidana pengeroyokannya lagi diproses. Kemarin itu sudah diperiksa itu sama penyidik Polres Jatan Ras di bawah pimpinan Pak Kamit Gede itu 22 orang. 20 orang Brimob yang diperiksa. Tapi udah ada Informasinya apa berapa yang mengaku dan belum ada. Baru kemarin soalnya. Dan belum komunikasi lagi untuk hari ini. Itu kalau untuk perkembangan hukumnya, Pak Dewan. Tapi di tingkat media juga udah ramai, udah dikembangin. Ini biarlah itu aja dan penanganan keseriusan dari pejabat terkait oknum anak buahnya gitu kan. Biar punya tanggung jawab karena paling tidak nanti 2-3 hari katakanlah 1 minggu setelah kejadian biar diekspos lagi aja. Kalau barusan sih ini ya Pak dari Danyon Brimobnya yang dari Datus 1 Cikeas janji sih untuk datang hari ini jam 5 ketemu kita di sini. Kita kaget juga ada Pak Dewan di sini. Ya mohon maaf Terima kasih Pak Dewan dari sebelumnya. 1 hari kejadian juga kita udah ingin buru-buru menjenguk, cuma mohon maaf karena tugas ya. Siap. Begini dari jam 8 kita dari pagi. Hari ini 1, ini Bang Jampang juga. Kedua tadi jalan yang mau sosial itu kita coba lihat. Sebelum pulang bisa mampir ke sini. Seandainya pulang gimana? Masih belum siap. Belum siap. Nah, tahan aja dulu, belum siap. Siap. Jadi jangan dipaksakan. Ketika terkait di sini Ji, seperti apa nanti saya diskusi dengan RSUD. Siapa? Untuk akhirnya maaf ya dan apapun. Bapak Ibu ini usah terlalu jauh. Siapa jawabannya? Nanti kita membantu seperti apa. Syukur-syukur dari tolong ini Pak apa deh dibantu lah. Nah, kira-kira gimana Pak di bidang apa Pak? Pelayanan ini. Hah? Pelayanan. Administrasi berarti pelayanan apa? Enggak, saya di bagian pelayanan, semua pelayanan aja dari
Oh gitu. Kalau maksimalkan kalau begitu. Berterima kasih untuk Pak Dewan Wali Kabupaten Jombang dan semuanya saya kira satu persatu. Amat sangat bahagia untuk kami. Semoga Bapak-Bapak semua Allah balas dengan amal yang tidak bisa kita kira-kira. Bisa kami sampaikan amat sangat terima kasih. Amin amin ya Allah. Bantu doanya agar anak saya lekas semula, normal seperti semula, dan proses hukum sekarang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami. Hukum tetap ditegakkan untuk keadilan keluarga kami, khususnya anak-anak. Ya, ya, semangat ya. Pokoknya kalau kita sembuh, kalau sayang orang tua harus semangat sembuh ya kan. Amin amin. Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tentang terjadinya musibah salah sasaran yang dilakukan oleh oknum anggota BRIMOB, apa motivasi yang harus diberikan buat keluarga? Harapannya? Baik, bahwasanya memang kita juga pertama tentunya mengucapkan turut prihatin kepada korban dan keluarga yang mana ini merupakan sosok anak muda yang tidak tahu apa-apa kemudian menjadi korban bagian daripada oknum ya, oknum aparat kepolisian. Dan saya berharap hal-hal yang terkait dengan adanya suatu kesalahpahaman ataupun salah sasaran, saya pikir harus ada suatu penanganan yang benar-benar dan sungguh-sungguh sampai selesai. Kalau dalam hal ini sejauh ada itikat dimungkinkan, kami ya katakanlah dari lembaga sebagai DPRD yang mewakili lembaga karena ini mencuat dan ramai, saya pikir perlu ada suatu penanggulangan dengan keseriusan yang benar. Karena ini anak muda sekali lagi yang tidak tahu apa-apa, merupakan tunas bangsa, ya harapan negara ke depan dan harapan hidup masih panjang, tetapi di sekujur tubuhnya dengan banyak luka ini tentu kita bersedih. Dan oleh karenanya kami percaya kepada pimpinan daripada aparat kepolisian dapat menangani terhadap oknum-oknum yang melakukan pemukulan dengan penuh kekasaran tersebut. Kiranya dengan adanya itikat baik, saya pikir dimungkinkan saja ya mencari jalan alternatif musyawarah. Saya pikir musyawarah untuk mufakat yang bisa diterima semua pihak. Saya pikir apabila ada itikat baik itu sangat dimungkinkan. Karena ini juga bagian sebagai ketuanya ada semacam apa yang sedikit harapan dari teman-temannya. Karena masuk organisasi apa? 234 SC. Jadi masuknya organisasi di 234 SC. Dan saya berharap jangan ramai kemudian berkembang yang negatif, tetapi ketua Panji Satria ini, Ketua Kabupaten Bekasi SC 234, saya berharap ya dapat meredam daripada apa yang menjadi persoalan saat ini kita lihat. Dan kemudian di sini juga ada Bang Dewan, sedikit banyak ya, beliau memotivasi juga kepada korban ya, tadi kita dengar bersama, bahkan ada Pak Dokter nih yang alhamdulillah tadi saya penuh harapan juga hal-hal yang terkait pelayanan, baik itu dalam pengobatannya, baik itu dalam pelayanan yang lain, masuk mungkin dari semacam makannya ataupun hal-hal yang lainnya. Tadi juga terlihat ada kuasa hukumnya ya. Kita tadi mohon kalau memang bisa dimusyawarahkan, saya pikir harus ada langkah-langkah konkret secepatnya supaya ini tidak semakin lama kalau dibiarkan semacam bola liar yang bisa menjadi aspeknya ke depan menjadi negatif. Dan saya percaya semua etikanya baik, mudah-mudahan persoalan ini dapat segera diselesaikan. Sebentar Pak Ketua, ini kan diduga anak ini kan kena sasaran ya dari pihak oknum kepolisian, khususnya BRIMOB. Apa harapan Pak Ketua DPRD untuk masyarakat luas di Kabupaten Bekasi jangan sampai terjadi seperti ini lagi? Memang selain di sini ada semacam suatu kesalahpahaman, di sisi lain kita berharap ya kepada anak-anak muda ya, kiranya jangan berkeliaran di luar waktu kewajaran ya, lewat dari jam 11 malam ibaratnya kan, itu sudah tidak layak lagi untuk berkeliaran. Dan ini diharapkan kenapa demikian, karena memang saat ini sedang menjamur ya gangster yang sifatnya meresahkan masyarakat. Nah, jadi kami pun terkadang ada sedikit rasa memaklumi kalau sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya artinya memaklumi terhadap sweeping. Tetapi kalau kekasarannya itu bukan itu yang kami maksud. Ya itu di luar kewajaran juga. Seharusnya juga
oknum tidak melakukan kekasaran demikian. Tapi yang kami maksudkan di sini adalah sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian semata-mata untuk menunjukkan adanya suatu rasa ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana gangster ini yang selalu meresahkan. Nah, sebenarnya ini bukti konkret kepedulian aparat kepolisian menyayangi dan penuh tanggung jawab terhadap kenyamanan dan kondisivitas masyarakat. Kepada para orang tua juga hendaknya dapat senantiasa melihat ataupun mengawasi dan mengamati terhadap perkembangan anak-anaknya ya, agar di luar waktu kewajaran kalau sudah jam 11 malam misalkan, tak penting ya tidak usah keluar. Nah, ini secara kebetulan saja sedang terjadi semacam sweeping untuk kenyamanan masyarakat oleh aparat kepolisian, tiba-tiba ya korban ini secara tidak sengaja keluar, mungkin ada kebutuhan ya untuk apa, membeli apa katanya ya nasi. Nah di situ secara kebetulan, nah kesalahpahaman inilah yang paling bisa terjadi sampai seperti ini. Ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ya baik.